Selamat siang Ananda Supri. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tapi ada sedikit Alhamdulillah. ganjal nih, Pak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ananda Supri. Ya. Eh, Ananda tahu nggak kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Eh, Sebenarnya sih belum tahu, Pak. Hanya memang ada sedikit yang mengganjal dalam pikiran saya, Pak. Sepertinya memang ada sesuatu masalah yang harus didiskusikan, Pak. Nah, begini, Bapak perhatikan belakangan ini kamu terlihat murun dan tidak bersemangat belajar. Nah, Betul, betul. tujuan Bapak ngajak ngobrol ini adalah agar kamu tidak lagi murung dan tetap semangat belajar, karena Bapak tahu kamu itu anak yang pintar, anak yang rajin. Ya Iya. kan? Boleh nggak Bapak tahu alasannya kenapa Ananda Supri terlihat murung dan tidak semangat belajar? Jadi begini, Pak. Eh, Wali kelas saya itu kan mengadakan les setiap minggu itu 3 kali. Nah, kemudian kebanyakan dari teman-teman itu mengikuti les, sedangkan saya tidak ikut, Pak. Ada sekitar 5 orang satu kelas itu yang tidak bisa ikut. Nah, kenapa saya tidak ikut? Karena pertama masalah jadwal itu berbenturan dengan waktu saya mengaji, Pak, sore. Nah, kedua, apa namanya, Pak? Orang tua saya itu kondisinya agak ekonomi lemah lah, Pak. Karena sejak pandemi ini memang banyak PHK termasuk orang tua saya, Pak. Jadi saya kadang-kadang serba dilematis, Pak. Bingung saya, Pak. Mau ikut les apa tidak. Tapi saya tidak tahan di sekolah itu selalu disindir-sindir. Apalagi sampai misalkan disebut-sebut namanya, Pak. Kira-kira itulah, Pak, masalahnya. Oh, jadi itu masalahnya. Karena tidak bisa ikut les karena kondisi ekonomi orang tua. Ya, Kemudian waktu lesnya juga bertepatan dengan waktu ngajinya ya. betul, Pak. Eh, Terus bagaimana cara kamu menghadapi kendala tersebut? Eh, Sementara saya sih tetap komitmen belajar terus, Pak. Untuk di rumah maupun di istilahnya untuk menghindari sindiran-sindiran itulah. Saya selalu tetap belajar dan berusaha untuk mengikutinya. Tapi ternyata memang sepertinya kayaknya saya harus ikut les, Pak, biar tidak disindir-sindir terus. Satu harus ikut les, kedua mungkin saya minta kalau bisa memang di jadwalnya bisa disesuaikan gitu dengan waktu saya gitu, Pak. Atau Oh, kalau sangat bisa, bagus. nah, Eh, Nah, kamu lakukan itu terus, harus berkomitmen karena itu adalah komitmen yang luar biasa. Nah, siapa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen itu? yang pertama orang tua, Pak. Orang tua. Ya, 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 iya jelas orang tua lah bisa membantu kan untuk bisa nggak membayar lesnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa waktu lesnya di ini, Pak, digeser lah kalau bisa. Saya minta bantulah Bapak untuk menyampaikan itu wali kelas saya, Pak. Oh iya, insya Allah Bapak akan menjumpai guru wali kelasnya. Terus apa yang Ananda akan lakukan setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Nah, yang jelas saya akan tetap rajin belajar di sekelas. Terus kedua, saya akan mencoba untuk menjumpai wali kelas untuk membicarakan masalah apa saya ini, Pak, keluh kesah saya ini. Terus yang ketiga, saya mencoba untuk bisa mengikuti les dengan memberitahukan ke orang tua bahwa les itu penting untuk
belajar supaya jangan sampai ketinggalan, Pak. Aduh, bagus sekali itu, Nak. Itu sebuah komitmen yang sangat baik. Dan saya akan coba untuk bertemu dengan wali kelasnya untuk menceritakan masalah ini. Oke, terima kasih Pak atas perhatian. Sama-sama. Selamat siang Pak Supriyadi. Selamat siang Pak Asbi. Kok hari ini kelihatannya kurang sehat Pak? Betul sekali Pak Asbi. Saya memang beberapa hari ini agak kurang sehat. Yang pertama itu ada pengapuran di punggung saya Pak. Itulah yang menjadi beban yang paling berat untuk fisik. Tapi yang paling prinsip sebenarnya dalam tugas saya kemarin itu ada sih beberapa masalah Pak. Yang pertama saya sudah dipanggil Ibu Kepala Sekolah terkait masalah hasil supervisi Bapak Pengawas yang mungkin sudah di Terus? Ya, itu menjadi apa ya? Menjadi beban gitu, Pak Aspi. Boleh Dan saya, diceritakan nggak Pak ya, permasalahannya? jadi setelah saya coba untuk mengklarifikasi dengan Ibu Kapsek tadi, apa masalah yang muncul sehingga saya dipanggil beliau kan. Jadi saya ceritakan kepada beliau bercerita kepada saya, Bu Kapsek, bahwa terkait hasil supervisi kemarin yang dilakukan Pak Pengawas itu, bahwasanya saya mengajar itu satu tidak menggunakan buku teks. Padahal walaupun tidak menggunakan buku teks, referensi atau sumber-sumber lainnya yang tercantum di dalam RPP sudah saya bawa gitu Pak. Tapi dia tetap meminta kepada saya memang buku teksnya itu, sehingga saya memang agak apa ya namanya tidak bisa memenuhinya karena saya berpikiran sumber referensi yang ada dan sudah sesuai dengan RPP itu sudah cukup bagi saya gitu loh. Rupanya awas tersinggung. Nah ini yang saya nggak bisa memahaminya. Jadi itulah yang dibahas oleh Bu Kepala Sekolah dengan saya. Nah, kira-kira Itu gitu. masalahnya Pak. Terus apa kendala Bapak sehingga tidak menggunakan buku teks dalam mengajar? Yang pertama, buku teks yang selama ini saya gunakan dari perpustakaan itu rusak. Nah, makanya saya nggak bisa ini kan cari gantinya kan. Kedua, buku teks untuk murid itu juga tidak cukup, sehingga kan nggak mungkin saya menggunakan buku teks sementara murid juga tidak mendapatkan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, buku teks sebenarnya kan bukan satu-satunya sumber belajar, Pak. Artinya Betul. yang lain kan bisa. Itulah saya Nah, terus bagaimana cara Bapak menghadapi kendala tersebut? Ya, kalau sudah begini ya saya mau tak mau lah, Pak. Saya akan mencoba untuk mencari atau menyediakan buku teks itu. Itu yang saya lakukan. Kedua, menggunakan buku teks yang mungkin adalah sama kawan-kawan sejawat yang lain. Terus yang satu, yang kelasnya sama lah ya. Yang berikutnya mungkin untuk anak-anak berusaha juga untuk dipenuhi buku teksnya gitu Pak. Wah, bagus sekali itu Pak. Itu menjadi sebuah komitmen yang sangat baik Pak. Nah, terus
untuk menjaga komitmen, untuk melaksanakan komitmen ini, pihak-pihak yang mana saja yang bisa membantu Bapak di sekolah ini? Yang pertama, saya akan menyampaikan klarifikasi saya kepada Sek terkait masalah saya, bahwa ke depan saya akan mengajar menggunakan buku teks. Yang kedua, berusaha juga untuk memenuhi atau memohon bantuan kepada Bu Kepala Sekolah untuk menyediakan buku teks bagi siswa-siswanya terkait bahasa. Yang ketiga, saya mungkin akan menyampaikan, mengklarifikasi permohonan maaf saya kepada pengawas terkait masalah tersebut, sehingga komitmen saya ke depan, saya akan berusaha menggunakan buku teks untuk saya dan buku teks untuk siswa. Itu sih Pak, rencana saya. Wah, itu sudah rencana yang luar biasa Pak. Memang betul Pak bahwa banyak sumber-sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks, tapi kita juga tahu bahwa buku teks itu kan sebagai pedoman utama dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kendala-kendala Bapak yang dihadapi, mendapat keluarnya, dan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan. Oke. Terima kasih Pak Aspi. Sama-sama Pak Supri, sehat selalu Pak. Mudah-mudahan pengapurannya cepat hilang. Siap. Ya, siap Pak Aspi. Terima kasih.